Oke guys, jadi hari ini aku bakal membahas tentang cerita legendaris. Banyak banget udah orang-orang membahas cerita-cerita tentang yang di luar sana ya kan. Kali ini kita bakal membahas cerita dalam negeri. Hantu-hantu dalam negeri gitu. Jadi kali ini aku bakal membahas tentang kuyang. So, sebelum lanjut ke videonya, klik dulu tombol subscribe dulu ini dan nyalain notifikasinya. Like juga videonya kalau kalian suka, gratis guys. Gue doain yang subscribe masuk surga. Amin. Jadi kuyang ini adalah hantu legendaris atau yang mitologi ya, dan dipercaya oleh masyarakat Kalimantan. Terutama aku percaya banget ada ini karena aku orang Kalimantan. Dan kalau mungkin ada yang belum tahu tentang kuyang ini, aku jelaskan sedikit tentang kuyang. Kuyang ini adalah makhluk yang tidak berkepala dan bisa lepas kepalanya dari tubuhnya sendiri. Dan dia terbang dengan badannya itu disimpan di dalam salah satu bagian rumahnya, dan kuyang ini terbang dengan isi-isi di dalam perutnya. Kuyang ini memang dia suka mencuri darah manusia, terutama darah bayi yang baru lahir. Untuk mendapatkan darah tersebut, kuyang ini akan masuk ke dalam rumah melalui atap atau lubang kecil dan mengisap darah korban dengan lidahnya yang panjang. Di dalam masyarakat Kalimantan banyaknya juga yang percaya bahwa kuyang ini memang gesit banget guys. Dia tuh memang kayak cepat gitu, gerakannya cepat banget. Selain itu, beberapa masyarakat Kalimantan juga mengaitkan kepercayaan terhadap kuyang ini dengan agama animisme atau kepercayaan kepada roh-roh dan dewa-dewa alam. Ada beberapa hal yang menurut aku kadang dari cerita-cerita yang aku tahu ya tentang si kuyang ini. Kuyang itu menurut aku bukanlah seorang dukun, tapi dia adalah seorang manusia yang memang menganut ilmu hitam, tapi dia bukan dukun ya, bukan dukun guys. Maksud dan tujuannya tuh ada dua hal. Dia tidak untuk memperkaya diri, tapi jadi kenapa mereka melakukan ilmu hitam ini? Karena mereka tidak ingin suaminya, biasanya kuyang ini memang tepatnya sudah bersuami ya. Karena kuyang ini memang ingin suaminya tuh kayak nempel terus gitu guys sama dia, dan dia juga tidak suka hal-hal yang perselingkuhan itu. Jadi saking cintanya dia dengan suaminya, biasanya mereka melakukan ritual ini. Ada yang beberapa, bahkan kuyang itu ada juga yang keturunan katanya seperti itu. Jadi ketika mereka jadi kuyang, dia akan awet muda dan kekal abadi ya, nggak akan mati gitu, kecuali diturunkan. Nah, jadi ini sejenis ilmu hitam yang turun temurun gitu. Waktu aku di Kalimantan, aku pernah dengar tentang apa aja sih yang dilakukan oleh kuyang untuk melakukan ritualnya gitu. Yang pertama katanya, jadi mereka datang buat ke salah satu kayak dukun gitu, salah satu dukun, dan mereka melakukan kayak tektokan gitu guys. Mereka melakukan itu dan persetujuan saling dua belah pihak, kayak beli tanah gitu. Jadi mereka melakukan itu. Setelah mereka melakukan perjanjian tersebut, si kuyang ini katanya mereka harus bertapa di gunung selama beberapa waktu yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Nah, setelah mereka melakukan ritual untuk bertapa di gunung ini, dia akan berkeliling di daerah kampungnya atau desanya dengan nekat guys, dengan tanpa apapun gitu ya, tanpa sehelai apapun ya. Yang paling menarik menurut gue adalah ketika mereka berkeliling itu hampir gak ada yang tahu. Ketika dia melakukan ritual itu memang bisa tidak terlihat gitu oleh manusia lain. Setelah ritual itu selesai, nah mereka baru mendapatkan satu minyak yang namanya tuh ya minyak kuyang gitu guys. Memang minyak yang memang untuk dioleskan di bagian lehernya. Nah, barulah dia dapat si minyak itu guys. Jadi ada cerita dari ibu-ibu yang menceritakan seorang bapak-bapak yang ketemu dengan sesosok makhluk ini gitu. Jadi waktu itu ibu ini menceritakan bahwa anggap aja kita sebut saja ibu ini namanya Nelly ya, Nenek Lincah. Jadi si Nelly ini menceritakan bahwa ada dulu, jadi temennya ini bukan bestie juga, jadi kayak temen kurang lebih ya tetanggaan lah ya guys. Jadi si bapak ini dulu itu baru pulang dari kebun. Usia bapak ini sekitar 47 tahun.
dan dia jalan menyusuri jalanan setapak gitu ke arah luar dari kebunnya. Jadi dia punya kebun karet gitu kalau nggak salah, kebun karet. Pokoknya dia keluar dari kebun karetnya itu pokoknya sampingnya hutan deh guys ya. Jadi sembari nyusurin jalan pulang, kata si bapak ini dia dengar suara perempuan yang manggil dan minta tolong sama si bapak ini. Awalnya karena takut juga kan, bapaknya tuh kayak udah ketiduran gitu guys. Dia ketiduran di salah satu pondok di kebunnya. Nah, dia pulang sekitar jam 8 atau jam 9 malam gitu, dan dia jalan kaki, butuh waktu juga agak sedikit lama untuk ke desanya. Nah, di perjalanan dia mendengar seorang perempuan yang manggil-manggil kayak tolong gitu kan. Tapi namanya takut ya guys, pasti kayak pura-pura ngibrit gitu. Pura-pura sih emang ngibrit aja gitu, kayak berjalan cepat-cepat tapi sok-sok cool aja gitu kan. Jalan dia keluar dari, dia terus jalan tanpa melihat ke belakang. Akhirnya si perempuan ini pun berteriak bahwa nanti saya kasih imbalan sesuai yang bapak inginkan ketika bapak nolong saya gitu. Akhirnya bapak ini dengan ya mungkin namanya lagi ekonomi jelek ya guys ya, ekonomi jelek apapun itu gitu, jadi tergeraklah sebagai manusia untuk menolong si perempuan ini walaupun sebenarnya takut. Akhirnya bapak ini nyamperin nih ke si cewek ini. Awalnya dia kayak takut ngeliat gitu, tapi karena mau nggak mau ditolongin, jadi kayak si kuyangnya ini nyangkut guys, nyangkut di salah satu pohon di bagian hutan itu. Setelah selesai nolong, dia bilang bahwa si bapak ini lagi kesusahan, memang lagi kesusahan banget, dan si kuyang ini minta bapaknya buat pulang dan lihat besok pagi gitu di rumahnya. Akhirnya bapak ini pulang hibrid ya kan, lari anjir. Akhirnya guys, tau gak, besok paginya bapaknya tidur kan di rumah, dan pas bangun bapaknya ngelihat ada duit banyak banget di bawah dari kolong tempat tidurnya. Coba lihat guys, di bawah kolong tempat tidur kalian ada duit. Ada perjanjian yang memang harus ditepatin oleh si kuyang ini ketika bapaknya berjanji bahwa memang jangan pernah ada yang tahu bahwa si kuyang ini adalah orang yang tinggal di desa itu juga, dan bapaknya sebenarnya tahu gitu bahwa kuyang itu siapa orangnya. Nah, karena perjanjian itu bapaknya mencoba untuk membungkam mulutnya, tapi kan biasa ya kan, namanya juga pengen banget cerita gitu sama orang-orang soal dapet duit ya kan, duit nih mungkin mikirnya ya kan. Akhirnya si bapak ini ceritalah dengan si tetangga tersebut gitu. Padahal baru cuma satu orang cerita dengan si tetangga tersebut ya. Setelah cerita, akhirnya duitnya itu menjadi kertas guys. Duitnya nggak jadi kertas, bukan jadi daun. Duitnya jadi kertas guys. Banyak orang di Kalimantan yang percaya bahwa setiap sudut rumah yang kayak setiap sudut rumah itu dikelilingi oleh orang-orang, jadi kayak memang dijaga di setiap sudut rumah, di 4 sudut rumah ya guys ya. Karena kan rumah biasanya kayak ya udah kotak aja gitu ya kan. Nah, dijaga tuh di setiap sudut rumah. Itu kalau di desa guys. Jadi itu memang kepercayaan dan ada istiadat yang mereka lakukan biar kuyang ini nggak bisa masuk. Ada juga yang bilang bahwa kuyang ini bisa mati dengan cara menangkap bagian tubuhnya yang biasanya disimpan di bawah tempat tidur atau di dalam lemari. Ketika kalian ingin membunuh kuyang katanya, jadi memisahkan kepala dan badannya, jadi membakar badannya, dan akhirnya mati dianya. Menurut kalian dari cerita ini, coba komen gimana? Coba komen di bawah. Menurut kalian cerita ini masuk akal atau enggak? Atau kalian percaya dengan keberadaan kuyang? Atau di tempat kalian namanya bukan kuyang? Coba komen di bawah di kampung kalian, di kota kalian, apa sebutannya di kota kalian. So, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe juga biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.